Ya, halo, perkenalkan nama saya Arya Limbong. Saya mahasiswa dari Unisma Bekasi. Saya dari kelas Paralel 3 dari jurusan Bisnis Listrik. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat dalam teori praktek panahan. Nah, yang pertama ada raw atau anak panah. Ada 3 jenis raw yang biasanya digunakan dalam olahraga panahan. Yang pertama dari kayu, yang kedua dari fiberglass atau karbon, yang ketiga dari aluminium. Tiap jenis raw memiliki karakteristik tersendiri dan menghasilkan penampilan yang berbeda satu sama lainnya. Yang pertama ini ada gambar yang terbuat dari kayu, yang kedua dari fiberglass atau karbon, yang ketiga terbuat dari aluminium. Nah, yang kedua ada bow atau busur. Busur dan anak panah harus selalu serasi, karena kalau tak serasi maka ini dapat menjadi pemicu tembakan yang dilepaskan tak bisa maksimal. Ketidakcocokan antara busur serta anak panahnya mampu menghambat tembakan sehingga tak bisa kena sasaran yang sudah ditentukan. Ada 2 jenis busur yang umum dan paling utama, yaitu yang pertama ada recurve bow, yang kedua ada single piece bow. Nah, yang pertama ini adalah busur yang bisa dirakit, termasuk busur yang sudah modern. Yang kedua adalah single piece bow, adalah yang hanya satu batang saja, bukan rakitan, biasanya terbuat dari kayu. Busur terdiri dari beberapa komponen, di antaranya adalah ini adalah bagian-bagian biasanya bagian dari panahan recurve bow yang bisa dirakit. Nah, yang pertama ada section atau riser, merupakan bagian yang berguna sebagai pegangan atau grip saat memegang busur. Ada dahan busur atau limbs yang kedua sebagai sayap atas pada busur yang berguna menghasilkan kekuatan lecutan pada anak panah saat ditarik oleh pemanah. Yang ketiga ada tali busur, yaitu talinya ya, terdapat mata tali atau loop yang dimasukkan pada ujung sayap bagian atas dan bawah untuk disangkutkan sebagai tempat anak panah di tali. Dan ada alat pembidik atau visor yang ketiga. Penggunaan alat pembidik ini sangat penting karena dalam pertandingan panahan jarak yang digunakan setiap ronde akan berbeda-beda setiap jaraknya. Maka setiap pemanah akan selalu mengubah alat pembidik dalam setiap jarak. Apabila pemanah dalam pertandingan lupa dalam mengubah alat tersebut, ketika terjadi perpindahan jarak, maka akibatnya akan fatal dalam perolehan poin. Yang kelima ada clicker. Clicker biasanya adalah sebuah alat yang digunakan sebagai penanda saat anak panah ditarik maksimal. Setelah anak panah ditarik maksimal, maka clicker akan berbunyi dan anak panah harus segera dilepaskan. Selanjutnya ada sandaran anak panah atau arrow rest. Sandaran anak panah berfungsi sebagai tempat atau menyandarkan batang anak panah sebelum anak panah melesat. Tempat arrow rest terletak menempel di bagian handle. Lalu ada peredam getaran atau stabilisator. Peredam getaran yang terbuat dari campuran aluminium ataupun fiber berfungsi meredam getaran. Getaran yang terjadi setelah memanah melesatkan anak panah. Peredam getaran yang bentuknya panjang disebut dengan long stabilisator, dan peredam getaran yang berbentuk pendek disebut dengan short stabilisator. Lalu ada perlengkapannya. Yang pertama ada pelindung jari atau fingertip. Pelindung tangan penarik berfungsi melindungi tangan khususnya di 3 jari penarik, yaitu telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Fingertip diperlukan untuk melindungi tangan agar tidak tergores saat menarik string. Fingertip biasanya terbuat dari kulit sapi. Nah, ini contoh gambarnya dan cara pemakaiannya. Yang kedua ada pelindung lengan atau armor. Bahan yang terbuat dari campuran plastik, pelindung lengan dipakai di bagian lengan bawah. Fungsinya untuk melindungi lengan bagian bawah agar tidak terkena sabetan dari string. Contoh armor dan juga tempat pemakaiannya berada di lengan bagian bawah. Yang ketiga ada kantong panah atau pivot. Kantong panah berfungsi untuk menempatkan anak panah. Yang keempat ada pelindung dada atau chest guard. Berfungsi untuk pelindung dada agar tidak menghalangi jalannya string.
atau tali busur. Kelima, ada penopang busur atau ground. Ground berfungsi sebagai tempat menopang atau meletakkan busur saat latihan maupun bertanding. Bagian busur yang diletakkan pada ground yaitu bagian handle. Yang keenam dan yang terakhir ada penarik anak panah atau puller. Puller berfungsi sebagai penarik anak panah yang menancap di target. Jadi seperti itulah alat-alat yang digunakan dalam teori praktik panahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.